Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Tri Ramadhani dengan NFP 4222636 dari Prodi Sistem Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan soal termodinamika pada 8.1, yang dimana pada soal yaitu sebuah pembangkit listrik beroperasi dengan siklus tenaga uap regeneratif yang memiliki dua pemanas air umpan tersebut feed water heater. Uap masuk ke tahap pertama pada turbin pada tekanan 12 MPa dengan temperatur sebesar 520 Celcius. Kemudian mengembang dalam tiga tahap hingga mencapai tekanan kondensor sebesar 6 kPa. Antara tahap pertama dan kedua, sebagian uap dialihkan ke pemanas air umpan tertutup atau disebut feed water heater pada tekanan 1 MPa. Dengan kondensat cair jenuh dari pemanas tersebut kemudian dipompa menuju jalur air umpan boiler. Air umpan meninggalkan pemanas tertutup pada 12 MPa dan 170 Celcius. Uap diambil diekstraksi antara tahap kedua dan ketiga pada tekanan sebesar 0,15 MPa dan diarahkan ke pemanas air umpan terbuka. Cairan jenuh pada 0,15 MPa keluar menuju pompa berikutnya. Dan di pertanyaan tadi ditanyakan yaitu A, berapa efisiensi pada termalnya berapa, dan B, the mass flow rate in the first stage turbine in the net power development is sebesar 320 megawatt ya. Dan jawaban saya itu seperti ini, di mana kita sebelum mengerjakan atau menjawab dari soal tadi, kita harus menggambarkan siklusnya terlebih dahulu dan juga gambar interpolasinya juga, di mana steam generator masuk ke turbin, yang dimana di sini ada tiga turbin, dan selanjutnya masuk ke kondensor, lalu dari kondensor masuk ke pump, pump masuk ke open heater yaitu sebesar 0,15 MPa tadi, lalu masuk ke pump 2 dan selanjutnya ke close heater heat water heater close heat water heater sebesar 1 MPa, lalu masuk ke steam generator. Dan ini adalah gambar interpolasinya. Dan di sini dijawab dengan asumsi kontrol volume steady. Dan yang kedua, energi potensial dan energi EP dan EK diabaikan. Analisa di titik pertama diketahui P1-nya sebesar 120 bar. Yang dimana tadi 12 MPa dijadikan bar itu sebesar 120 bar. Dengan temperatur tadi sebesar 520 Celcius. Dan untuk mencari HI dan SI-nya ini dilihat pada tabel 4, yaitu tabel 4. Bentar. Ya. Tabel 4 sebesar 120 bar ini. Nah, untuk mencari 120 bar ini dan tadi diketahui sebesar 520 ya. Nah, ini adalah HI-nya itu sebesar 3.401 dan S-nya sebesar 6,555. Dan selanjutnya pada titik kedua yaitu P2 diketahui 10 bar atau yang tadi disebut 1 MPa ya, 1 MPa, dan dilihat pada tabel A3,
10 bar tabel A3. 10 bar yang dimana di sini berapa tadi 10 barnya itu 10 barnya sebesar 762. 10 bar sebesar 160. Nah, ini ya 10 bar 1762,81 dan HFG-nya 2015,3, SF-nya 2,1387, SG-nya 6,5863. Nah, S2 sama dengan 1 sebesar 6,555. Dan di sini untuk menghitung S2-nya itu menghitung fraksi atau kualitas uapnya, di mana S2 sama dengan S2, X2 sama dengan S2 kurangin SF dibagi SG kurangin SF itu sebesar 6,55 dikurangi 2,1387 dibagi 6,586 dikurangi 2,1387 sebesar 0,9931 ini. Dan yang H2 sama dengan HF tambah X2 dikali HFG yaitu 762,81 tambah 0,931 kali 2015,3 sebesar 2764,2 kilojoule per kilo kJ per kg. Nah, pada titik 3 P3-nya 1,5 bar pada tabel A3 tadi. Tabel A3 itu 1,5 ini ya. 1,5 sebesar F-nya sebesar 467,11. F-nya 467,11 1,5 bar. Nah, ini ya. Satu rated liquidnya 467,11 dan berikutnya HFG-nya 2226,5 kilojoule per kilogram, SF-nya segini, SG-nya segini, S3 sama dengan S1 yaitu sebesar 6,55 kilojoule per kilogram per. Dan untuk tadi sama X3 itu mencari kualitas uap juga, yaitu S3 dikurangin SF dibagi SG dikurangin SF itu sebesar 6,55 dikurangi 1,43 dibagi 7,2 dikurangi 1,43 sebesar 0,8846 dan H3-nya HF ditambah S3 dan apa S3 dikali HFG sebesar HS sebesar 467,11 tadi tambah X3-nya itu sebesar 0,8846 dikali 226,5 sebesar 1969,5. Dan berikutnya mencari titik kritikal 4 yaitu P4-nya tadi diketahui 0,06 bar pada tabel A3 ya 0,06 sebesar berapa tadi 151,53. Benar ya, satu reliknya 151,53, HFG-nya 2419,9, SF-nya 0,5210, SG-nya 8,3304, S4 sama dengan 1 itu sebesar 6,55. Dan sama untuk mencari ini menghitung fraksi uap atau kualitas uapnya sama dengan cara yang tadi. Dan berikutnya H4-nya sama juga caranya dengan sebelumnya. Dan berikutnya titik kritikal 5 dilihat pada tabel. Ini kenapa? Karena titik 5 itu keluaran dari eh, closed feed water heater yang dinyatakan tadi sebesar 0,06 bar ya. Yang diketahui atau di tabel itu sebesar HF sebesar 151,53. Dan selanjutnya titik poin atau titik kritikal 6 dilihat tabel A3 juga untuk eh, P-nya sama dengan 0,06. Nah, untuk spesifik volumenya ini 1,0064 lalu dikali 10 minus 3 per Kg H6-nya ini
sama dengan H5 tambah VF 120 dikurangi 0,6 tadi, lalu dihitung seperti ini dengan hasil 163,6 kJ per kilogram. Dan titik kritikal 7 sama dengan titik kritikal 5 tadi yang sudah diketahui, eh, P-nya sebesar 1,5 bar, dan dilihat pada tabel tadi 1,5 bar ya berapa tadi, 467, 1,5 bar ya, 1 ratel liquidnya 467,11 ya benar. Lalu selanjutnya titik kritikal 8 yaitu H7 ditambah VF7 dalam kurung P8 dikurangi P7, yaitu perhitungannya seperti ini ya, dan dia dapat dihasilkan yaitu sebesar 479,01 kJ per kilogram. Dan selanjutnya titik kritikal 9 di mana Hg sama dengan Hf plus Vf dalam kurung Pg dikurangi P1, dijawab sebesar HS sebesar 725,86, VF-nya 1,1053, dan PG-nya 12, dan P-nya sebesar 0,8. Nah, untuk mencari nilai HF, di mana HF perlu diinterpolasikan dulu karena tidak diketahui berapa permintaannya tadi, yaitu 170. Nah, kita harus menginterpolasikan karena pada tabelnya itu, tabel tadi terdapat yang ada hanya 140 dan 180. Jadi hasil dari interpolasi 170 yaitu ini rumusnya, dan jawabannya itu 724,735 kilojoule per kilogram. Nah, sama pada 170, pada 150 bar dicari 170 juga dengan diinterpolasinya, yaitu sebesar jawabannya sebesar 727,55 kJ per kilogram. Dan untuk selanjutnya 170 dari jawaban tadi dimasukkan di interpolasi untuk mencari 102,120 Celcius ini. Nah, C sama dengan 724, ini jawaban ini, 735 ditambah 120 dikurangi 100 dibagi 150 dikurangi 100 dalam kurung 725,55 dikurangi 724 di koma 735, terdapat hasilnya itu sebesar 735,86. Nah, untuk mencari VF ini sama juga diinterpolasi, caranya sama, yaitu yang pertama apa namanya, dihasilkan pada satu bar yaitu sebesar 1,10 1,1083, dan 150 bar dihasilkan yaitu 1,1046, dan 170 Celcius dihasilkan yaitu 1,1053. Dan untuk mencari P-sub dengan interpolasi pada tabel 4 yaitu sebesar 164,97, P-subnya 0,7, dan yang dicari itu 170, dan T yang untuk keduanya untuk mencari T70 yaitu 179,91, dan P-subnya 1. Dan dijawab seperti ini rumusnya, dan hasilnya yaitu sebesar 738,23. Dan untuk mencari fraksi uap yang diambil dari turbin yaitu Y, Y
Y prime sama dengan H9 dikurangi H8 dibagi 1 sebesar 738,23 dikurangi 479,01 dibagi 2.764,2 sama dengan 0,093. Dan Y double prime-nya sama, itu seperti ini, dan dihasilkan yaitu 0,176. Dan untuk setelah mengetahui titik 1 sampai 9, dijawab tadi pertanyaan yang A, mencari efisiensi termalnya, yaitu WT 1 dibagi M dot 1 sama dengan H1 dikurangi H2 plus 1 dikurangi Y prime dalam kurung H3 dikurangi H3 sebesar, hasilnya itu sebesar 710,95 kilojoule per kilogram. Dan yang kedua, WT2 dibagi M dot 2 sama tadi dihasilkan, yaitu hasilnya 682,5 kilojoule per kilogram. Untuk mencari selanjutnya itu mencari W dot PI-nya. Ini rumusnya itu 1 dikurangi Y prime dikurangi Y double prime dalam kurung H6 dikurangi H5 sama dengan 0,79 di dalam kurung 163 koma 6 dikurangi 151,53 didapatkan hasilnya 8,81 dan sama dengan WP2 rumusnya tadi didapatkan 11,9 kilojoule per kilogram. Dan Kin-nya Kin dibagi M1 yaitu H1 dikurangi Hg yaitu ini, dan dihasilkan sebesar 2.663,57 kilojoule per kilogram. Dan untuk mencari efisiensinya tadi seluruhnya ditambahkan dan dikurangi 710,95 tambah 685,5 dikurangi 8,81 kurangi 11,9 dibagi 2.663,57 dan dihasilkan sebesar 0,515 atau disama dengan persentase itu sebesar 51,5%. Dan yang kedua, B dijawab seperti ini. M dot sama dengan tadi di soal itu sebesar 320 megawatt, eh, yang 3.600 ya seperti ini ya, dan dihasilkan yaitu sebesar 8,39 kali 10 angkat 5 kilo jam per hour. Dan sekian dari penjelasan dari soal termodinamika pada soal 8.41. Bila ada kata-kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.